Oke, perkenalkan nama saya Mas Dipani Sunando dengan NIM 431210116 dari kelas MJ1A reguler pagi. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum saya, membuat video tentang pengerjaan modul. Di sini saya mengerjakan modul ketujuh, yaitu tentang shell scripting pada minggu yang ke-12, pertemuan mata kuliah sistem komputer. Langsung masuk saja. Pada pelangkah pertama kita disuruh untuk membuat sebuah script shell sederhana, yaitu dengan mengetikkan perintah nano, yaitu menggunakan perintah nano, lalu setelah itu spasi dan masukkan nama file sampel.sh yang akan kita buat. sampel.sh. Oke, langsung kita sudah masuk kepada mode scriptnya. Langsung kita tulis gambar selanjutnya, tulis file simpelnya pada modul echo halo. Lalu kita keluar dengan cara menekan X, Ctrl plus X, lalu Y untuk yes save, lalu Enter karena sudah pas untuk namanya sampel.sh. Oke, filenya sudah dibuat. Langsung kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu menjalankan perintah titik sama garis miring, lalu masukkan file yang baru kita buat tadi, sampel.sh. Mengapa di sini tidak ada permission denied? Itu artinya belum ada izin untuk membuka file yang baru saja kita buat. Oleh karena itu, untuk membuka file itu maka kita perlu mengetikkan perintah chmod plus X, lalu masukkan nama file yang baru saja kita masukkan tadi, sampel.sh. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita kembali menjalankan perintah yang sebelumnya untuk memastikan apakah perintah yang baru saja kita masukkan itu berhasil atau tidak. Nah, kalau seperti ini berarti berhasil. Sini ada terlihat tanggal sekarang. Itu ada Januari 2020 dan juga tanggal 4 hari Selasa. Lalu langkah yang ketiga itu sama seperti langkah yang keempat. Lalu langkah yang keempat, kita disuruh untuk memasukkan perintah memasukkan file sampel sh itu sampel.sh, namun tidak memakai titik dan garis miring. Langsung kita coba saja. Nah, comment not found. Langsung lanjut saya. Itu berarti bahwa file tersebut ada di direktori saat ini. Dan juga gagal karena tidak memakai titik dan garis miring. Kita masuk langkah yang kelima. Echo s. Nah, path ini adalah variabel di mana berfungsi untuk mencari perintah yang akan kita ketikkan. Nah, sini akan nampak banyak sekali direktori juga, atau bahkan variabel ada direktori dari akun ini. Masuk ke langkah yang keenam. Oke, langsung kita ikutkan saja pada gambar pada modul. Hadir.
Oke, mkdir bin itu tujuannya adalah untuk membuat direktori bin. Lalu mv sampel sh bin bin mv adalah tugasnya untuk copy, lalu kita tekan sampel.sh. Oke, kalau jika tidak mau kita pakai ini aja, sampel.sh. Oke, lalu masuk pada langkah ketujuh, kita itu masuk kepada script yang lebih kompleks, dan dimana di sini dikatakan dapat menggunakan eksekusi bersyarat, seperti penggunaan if. Lalu kita masuk saja. Lalu untuk melakukan langkah ketujuh ini, kita perlu membuat script yang sama seperti yang kita lakukan pada awal tadi, membuat baru scriptnya. Nano drive.sh. Oke, lalu kita ikutkan saja langsung pada gambar. Situ juga ada keterangannya, tujuan dari masing-masing perintah. Langsung kita ikutkan saja. Oke, baru bin dan bash echo masukkan usia Anda. Tujuannya itu agar memunculkan kata masukkan usia Anda. Dan read usia ini tujuannya itu untuk membaca, misalnya user menginput usianya 18. Nah, maka read usia ini akan membaca bahwa umur dari user yang menginputkan usianya itu adalah 18. Terus kita masuk pada perintah berikutnya. Tes. Lalu usia min 16. Sini 16 batasnya. Lalu then kita scroll ke bawah sebentar. Echo tulis kamu belum. Oke, itu tujuannya kalau misalnya user menginput angka di bawah 16, maka output yang keluar dari script ini adalah kamu belum terlalu tua. Gitu. Sama seperti yang sebelumnya. Else, kita tulis lagi. Sorry, kamu sudah tua. Nah, tujuan dari else kamu sudah tua ini tujuannya itu ya kebalikan dari kamu belum terlalu tua. Itu maknanya apa? Jika user menginput usianya lebih dari 16 tahun, it means bahwa outputs dari script kali ini akan muncul keluarannya, yaitu sorry kamu sudah tua. Lalu kita tutup saja dengan FI, lalu kita save, exit, yes, dan enter. Lalu ada gambar di bawahnya, kita ikuti saja. Oh, saya salah ketik. Oke, karena belum ada izin seperti tadi, kita masukkan kode
yang sama, perintah yang sama, chmod plus 8, sorry, plus X, lalu masukkan file yang akan kita buka izinnya, .sh. Oke, lalu masukkan perintah yang sama. Nah, di sini sudah masuk keluarkan usia Anda, masukkan misalnya usia 18, maka akan keluar output ini, sorry kamu sudah tua. Lalu kalau kita masukkan drive.sh, usianya 14, maka akan ada keluar output kamu belum terlalu tua kok. Oke, kita langsung lanjut ke langkah yang ke-8. Langkah ke-8 itu adalah pernyataan pengujian secara otomatis dipanggil ketika Anda menempatkan argumen dalam kurung siku. Oh, di sini kita mengubah if test itu menjadi seperti yang ada. Oke, langsung kita masuk saja. Drive.sh, drive. Drive saja. Drive.sh. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti yang ini seperti yang ada pada langkah 8. Langsung saja. If S usia 16. Oke. Baru kita X. Sudah pas bukan? Oh, belum. Masih kurang spasi. Oke, lalu X, Y, dan Enter. Lalu kita buka kembali. Apakah bisa? Oke. Drive.sh yang Anda 18. Oke. Itu berarti maksud dari perintah untuk mengganti itu sama saja perintahnya seperti perintah yang sebelumnya. Kita masuk ke langkah yang ke-9 ini. 8. Sini angka 8. Ini kita harus membuat script di file check.sh. Scriptnya sudah ada pada modul. Maka yang pertama kali kita lakukan yaitu adalah membuat file baru dengan membuat nano check.sh. Oke. Langsung kita masukkan aja scriptnya. Bin bash echo kan nama dicek. Read nama if grab as nama receive def. Oke. Dan kita masuk echo.
sama sama saja tulis seperti gambar yang ada pada modul. Nama tidak ada di sistem. Lalu kita FB. Oke, sudah cek, sudah kita pas, tidak ada lagi kata yang kurang pada scriptnya. Langsung kita save saja, yes, dan enter. Kita jalankan script yang baru kita buat, check.sh. Oh ya, belum ada permission, kita harus buat permission dulu agar bisa dijalankan. Check.sh, lalu kita jalankan. Nama yang ingin dicek, pertama coba nama Joni. Nah, berarti ini bertanda bahwa Joni ini tidak ada dalam sistem, tidak ada terdaftar dalam sistem sama sekali. Coba jika kita masukkan root. Nah, root ada pada sistem, maka tujuan dari script ya tadi itu tujuannya adalah untuk mengecek apakah nama yang diinput oleh user itu ada pada sistem atau tidak. Lalu kita masuk kepada langkah yang ke-9. Sini juga kita diberi perintah untuk membuat file baru. File nama filenya adalah k.sh dengan kode script yang sudah diberikan pada modul. Langsung saja kita buat. Oke. Lalu langsung saja kita tulis semua script yang ada pada modul, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dengan bash. Masukkan. Oke. Create angka file s angka. Oke, kita buat spasi biar rapi. 100 kurung lalu do echo tulis semuanya sampai ada yang kelewatan. Angka tidak lebih besar dari 100. Titik. Oke. Echo mohon, oh itu ada kesalahan sedikit. Oke. Masukkan angka lebih besar dari 100. Titik. Read angka dan echo akhirnya angka lebih. Nah, di sini
sudah kita tuliskan skripnya. Ini ada masukkan angka lebih dari 100, nanti user akan memasukkan angka, terserah user, baru membacanya. Jika angka yang dimasukkan oleh user lebih kecil dari 100, maka akan keluar output berupa ini, angka tidak lebih besar dari 100, dan juga akan keluar juga ini, mohon masukkan angka lebih dari 100. Nah, di sini user akan diminta lagi untuk memasukkan angka ulang, dan jika user memasukkan lebih dari 100, misalnya 101, maka tujuan tercapai dan akan keluar output berupa akhirnya angka lebih besar dari 100. Mari kita buktikan saja. Yes. Lalu kita jalankan angka.sh. Oke, chmod. Langsung kita buka saja izinnya. Saya terkadang suka lupa untuk membuka izinnya. Angka.sh. Angka.sh. Oke. Misalnya kita ambil angka 99. Nah, seperti yang saya katakan tadi, maka akan keluarin output tidak lebih 99 tidak lebih besar dari 100, dan kita diminta untuk memasukkan lagi ulang, dan masukkan itu angkanya itu angka yang lebih dari 100, misalnya 101. Nah, maka output yang keluar akhirnya sama seperti yang saya katakan tadi. Lalu kita masuk kepada langkah yang ke-10. Sini sama, di sini ada beberapa kode yang akan kita jalankan. Langsung saja kita masuk. Ini ada gambarnya, kita jalankan perintahnya. For nama in etc passwd lalu etc. Oke, oh ada Oke, sudah pas, kita enter, tekan dulu, enter, cs nama, dan nah, maka akan keluar output seperti ini. Ada berupa angka, ada beberapa jumlah file dan diminta untuk dihitung oleh perintah wc ini pada folder nama. Lalu masuk langkah yang ke-11, langkah yang terakhir. Langkah yang ke-11 ini adalah perintah, kita menggunakan perintah sec, yang dimana perintah sec ini dapat menghasilkan nilai integer atau berupa angka, nilai integer atau angka. Contohnya tuh angka dari 1 sampai 10 atau berapapun. Langsung saja kita ikutkan pada angkanya. For angka, lalu ada sec 1 sampai berapa? 12 saja, biar sama seperti modul. Oh iya, ada kurang. Sorry. Kita ulang. Angka sec masih kurang in, lalu ada sec 1 sampai 12, lalu do touch
touch ini lalu gunanya untuk membuat file baru. Tes cara angka dan oke, kita sudah membuat, dan untuk mengeceknya kita menggunakan ls dan jep, maka akan muncul kurangan dari teks 1 sampai. Oke, sekian pengerjaan modul ke-7 tentang shell scripting dari saya, yang dimana pada modul kali ini lebih fokus pada pembuatan shell dan juga ada shell script dengan pengondisian, penggunaan looping di shell script. Dan tujuannya adalah supaya lebih paham tentang Linux Ubuntu ini, tentang shell scriptnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.